Pertemuan keempat, ekonomi sektor publik. Bab 1, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tindakan dari seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang lain atau pihak lain. Eksternalitas memiliki sifat positif dan negatif, di mana yang bersifat negatif seperti 1. Asap dari knalpot kendaraan bermotor. 2. Perokok yang merokok di sembarang tempat. Bersifat positif yaitu 1. Pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung antik. 2. Riset dalam mencapai teknologi-teknologi baru. Dampak eksternalitas yang terjadi dalam perusahaan yaitu akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam proses produksi karena ada biaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan dan biaya untuk masyarakat yang merasakan dampak. 2. Barang publik dan sumber daya memiliki bersama. Hampir semua barang yang terdapat dalam setiap perekonomian dilaksanakan melalui pasar. Untuk barang yang diperjualbelikan, harga merupakan faktor yang dipertimbangkan. 1. Perbedaan jenis barang didasarkan pada 2 karakteristik. 1. Apakah barang-barangnya bersifat eksuhadel? 2. Apakah barangnya memiliki bersaing? Dari karakteristik tersebut maka dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Barang pribadi. Barang pribadi adalah barang yang memiliki sifat eksudibilitas dan bersaing. 2. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat eksudibilitas dan tidak bersifat bersaingan. 3. Sumber daya memiliki bersama adalah barang-barang tidak memiliki sifat eksudibilitas. 2. Barang-barang publik yang penting. 1. Pertahanan nasional. 2. Riset pengetahuan dasar. 3. Sumber daya memiliki bersama seperti 1. Cadangan minyak tanah. 2. Jalan raya. 3. Sistem pajak. Sistem pajak adalah proses merancang dan mengembangkan sebuah sistem perpajakan yang efektif dan efisien untuk suatu negara atau daerah. Tujuan 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Mendorong perilaku. 3. Mendistribusikan pendapat. Prinsip-prinsip dasar 1. Keadilan. 2. Efisiensi. 3. Cermat. 4. Stabilitas. Unsur-unsur utama 1. Subjek pajak. 2. Subjek pajak. 3. Basic pajak. 4. Prosedur pemungutan. Jenis-jenis pajak adalah pajak pendapatan, pajak properti, pajak khusus, dan pajak perdagangan. Tentang penggelapan pajak, perubahan ekonomi, teknologi. Pertemuan kelima, perilaku perusahaan dan organisasi industri. A. Biaya produksi. Tujuan dari pembentukan sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Laba adalah total keuntungan bersih, di mana dalam komponen laba ada total pendapatan dan total biaya. Di mana rumus laba sama dengan pendapatan total kurang biaya total. Biaya sebagai biaya oportunitas. 1. Biaya adalah segala yang kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. 2. Konsep biaya oportunitas dari suatu hal mencakup semua hal lain yang harus dikorbankan untuk memperoleh hal tersebut. 3. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat dalam menjalankan perusahaan seperti biaya bahan dan lain-lain. Biaya sebagai oportunitas salah satu biaya implisit yang dihadapi oleh hampir semua bisnis adalah biaya oportunitas yang terkandung dalam mencapai modal finansial yang telah diinovasikan dalam bisnis. Jenis-jenis biaya. 1. Biaya tetap dibagi menjadi 2, yaitu 1. Biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata. 2. Biaya variabel dibagi menjadi 2, yaitu biaya variabel total dan biaya variabel rata-rata. 3. Biaya total. 4. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit barang yang diproduksi oleh produsen. 5.
Biaya marginal adalah pengurangan biaya total atau ATC jika diproduksi ditambah atau dikurangi suatu unit. B. Perusahaan dalam pajak kompetitif. 1. Total pendapatan pada perusahaan kompetitif. 2. Memaksimalkan laba atau profit. 3. Pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Pertemuan ke-6, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Pasar monopoli adalah keadaan di mana pasar tersebut hanya memiliki satu penjual, sehingga penjual tersebut bisa menentukan harga sendiri. Yang berikut, harga dan produksi optimal, di mana monopoli juga menghadapi hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga maka jumlah yang diterima semakin sedikit. Yang berikut, monopoli memaksimalkan laba, dilakukan dengan memproduksi pada suatu tingkat kuantitas di mana pendapatan mariguna sama dengan pendapatan marginal. Yang berikut, karakteristik pendapatan. Dalam pasar persaingan, AR sama dengan MR sama dengan P. Dalam pasar monopoli, karena bisa menentukan harga kurva, maka AR pasar monopoli sama dengan kurva demand atau permintaan. Yang berikut, kelebihan pasar monopoli. Harga yang stabil memudahkan konsumen menjangkarkan biaya dan memproduksi biaya. Yang berikut, kekurangan pasar monopoli. 1. Tidak dapat memilih banyak pilihan. 2. Sulit mencari produk pengganti. 3. Konsumen dirugikan. Sekian dan terima kasih.